Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Bagaimana teman-teman? Hari ini IHSG kita lihat ya turun 1,54%, sama seperti yang tadi pagi ya gue posting. Teman-teman kalau udah nonton videonya, bagi yang belum silahkan tonton biar tahu pandangannya kenapa gue nggak kaget gitu ya IHSG turun. Dan semoga sih harapannya masih bisa turun lagi ya. Tapi kalau bisa nanti besok turunnya jangan volume gede, karena ini volumenya cukup gede. Dan kalau misalnya kita lihat di market reguler itu ya 16 triliun turun, 16 triliun turun. Jadi semoga tertahan di area 6.900, tapi lagi-lagi volumenya jangan gede-gede. Ya nanti kalau misalkan udah turun sampai 6.900 itu momennya buat kita incar saham. Oh iya, sebelumnya gue mau info, walaupun penurunan 1,54% ini portfolio MBI nggak tergoncang sama sekali, malah justru cuan ya, malah justru naik. Salah satu sahamnya hari ini terbang tinggi ARA. Ya, jadi hari ini gue mau bahas beberapa saham. Oh iya teman-teman, sebelumnya disclaimer dulu, ini gue bahas saham ini bukan untuk ajakan beli maupun jual, karena kalau misalnya kalian baru mau beli, sejujurnya kita ya mau jualan juga bisa aja, karena kita udah beli barangnya ini udah dari lama, dari 16 Mei. Nah coba ya gua kasih buktinya buat kalian. Itu di 16 Mei kita udah incar tuh ya, incaran untuk 16 Mei PSAB di 296. Nah 296 dengan stop loss 278. Nah sekarang kita lihat coba ya, kalau 16 Mei, nah di sini 296. Terus tadi stop lossnya 278. Nah, oke, sekarang floating profitnya udah 32%. Jadi gue bahas ini buat ngasih tahu kalian bahwa kenapa nih saham bisa naik dan apakah saatnya beli. Ya gue bilang jangan. Belinya kapan? Kalau emang kalian tetap mau beli nih saham, kayaknya soalnya dia bagus, dia naik dengan tinggi 25%, volumenya gede banget. Dan kalau misalnya kita ngelihat juga foreign akumulasi gila sampai 74,9 miliar. Jadi kalau nggak mau ketinggalan kereta, saya mau beli. Kalau teman-teman besok beli langsung akan, namanya bego ya. Kita bukan ya, namanya itu bego, itu FOMO ya. Kalau kalian mau beli, minimal tunggu dia retest di 334. Karena di sini ada resistance yang dia breakout dengan volume gede. Apakah bisa turun sampai sini belum tahu apakah dia bisa turun. Yang pasti MBI udah nggak bakal gimana lagi, tinggal trailing stop aja. Nah, floating profitnya udah 30%. Bikin kalau dia balik turun berapa juga jual udah aman-aman aja. Tapi buat kalian yang belum punya, mau beli, tunggu dia retrace sampai 336. Atau kalau nggak, ada tips lagi, kalian bikin time frame lebih dekat, lalu kalian tarik. Wah kayaknya kesini kejauhan ya, di sini tuh ada tuh support juga, minor support, mungkin bisa di 362, tunggu retrace sampai situ. Kalau misalkan kita lihat lagi dari banarmologi, hari ini kan big akumulasi, AK sama CC BK semua beli. Mereka rata-ratanya di berapa sih? 357, 362, 369, which is di 370 itu udah boleh lah. Nah kalau yang tadi gue tarik di sini kan, di sini adalah 362. Nah kalau misalnya kita ngeliat average si BK, CC dan lain-lain, dia tuh sampai ke 370 juga dia masih punya barang. Oke, nah jadi ini kembali lagi ke candle daily. Kalau kalian bagi yang nggak mau ketinggalan, gue mau beli PSAB ya, tunggulah dia retrace, jangan besok langsung di HK. Ya kalau besok ternyata lanjut lagi, gimana? Besok naik lagi ARA, ya udah jangan dipaksain. Karena saham yang kenceng kayak gini kita bisa tinggal cari tahu gimana tanda-tanda saham yang akan naik kenceng kayak gini. Oke. Pertama ini gue ilangin dulu semua moving average supaya kalian nggak bingung, nggak puyeng liatnya. Ya kita lihat tanda-tanda saham yang bakalan jackpot kayak gini adalah dia bikin higher low. Ya di sini lower, dia bikin higher low. Bikin triangle dong. Set. Dan kalau misalnya kita lihat target kenaikannya dia, tuh. Targetnya sebetulnya bisa sampai 418 ya. 418.
Kalau dia breakout kayak gini bisa sampai 418. Tapi kan MBO udah beli di sini nih ya. Bisa berarti 40%. Stop lossnya kita 278. Risk and rewardnya berapa? 1/6%. Oke. Jadi kita lihat yang saham-saham yang bikin ascending triangle kayak gini, dan selama dia konsolidasi, kalian perhatiin volumenya turun. Ya, volumenya nggak naik ya, volumenya turun. Jadi maksudnya apa? Sellernya dikit. Nah, volumenya dikit kan turun. Pas dia mau breakout, jebret, volumenya gede. Nah, ini adalah saham-saham yang harusnya kita incar kayak begini. Oke, harusnya kita incarnya kayak gini. Nah, sekarang gue mau bahas sahamnya. Tuh yang pertama coba kita lihat DKFT. Ya, sama dia habis naik kenceng, naik kenceng, turunnya gimana? Turunnya low volume, turun dong. Ini selama penurunan volumenya semakin turun. Dia sideways kayak gini, volumenya turun nggak? Turun. Lalu dia bikin triangle nggak? Bikin, ya dia bikin tuh. Begini. Mana resistance-nya? Kita buat resistance-nya. Nah, lalu kalau dia breakout, simple, kita pakai yang metode kayak gini atau jual di resistance kayak gini ya. Nah, belinya langsung beli kah besok? Enggak ya, kalau gua enggak, jawabannya kalau gua enggak. Gua belinya nanti kalau dia udah breakout lebih besar sama dengan ya, tapi dikit dong ya, 6%. Lumayan lah, tunggu dia breakout 400 lebih besar ya, 404 gue beli lebih besar sama dengan 404. Kalau dia naik ya, stop lossnya di sini 376, kita bikin 374. Nah, risk and rewardnya sih sebetulnya 1/1 teman-teman. Nanti untuk DKFT ya, ini gue kasih tahu kriteria yang kayak gitu. Yang bagusnya adalah dia habis naik tinggi terus dia pullback, tapi dengan catatan turunnya low volume. Kalau volumenya gede maka ya udah jangan, ya ilangin. Di video kemarin gue bahas BMRI. BMRI kan kita mau kita incar gitu ya. Dia turunnya low volume tapi hari ini dibanting dengan volumenya gede, maka ya jangan dibeli dulu. Ntar dulu tunggu dia konsolidasi lagi dengan volumenya kecil. Ya simple kayak gitu. Ini cuma pakai indikator volume. Karena volume itu berkaitan tentang duit, dengan duit. Berarti ada orang yang beli, ada orang yang jual ya. Lalu coba kita lihat lagi saham berikutnya, INKP. Nah, si INKP ini juga sama ya, dia naik hari ini turun 2,7% tapi volumenya kecil banget. Nah, kalau menurut gue INKP menarik kalau dia lagi-lagi gue nggak beli langsung, tapi kalau dia bikin higher high maka gue beli. 6475 highestnya 6475, berarti gue mau 6525 lah misalnya. 6525 baru gue beli. Stop lossnya ya udah, kalau dia bikin lower low lagi baru stop loss. Di sini stop lossnya 6200, ya mau bikin 6175 mau stop loss. Oke, seperti ini. Nah, ini menarik nih si INKP. Kalau kalian lihat time frame dia lebih gede, dia bikin namanya cup and handle pattern. Bener gak? Nah, mana sih nggak kelihatan misalkan. Nah, ini adalah handle-nya nih, cangkir ya. Ini cupnya nih, gede. Ya, ini gue mau beli sebetulnya ini satu risk and rewardnya belum bisa ukur. Ini risknya cuma 5,3%. Ya, tapi kalau dia breakout dengan volume gede, kalian mesti lihat ya. Targetnya dia dari bottom ke resist. Gue tarik ke atas. Targetnya dia adalah sini. 31%, yang dimana ini adalah resistance-nya juga ya, resistance di sini. Nah, apakah INKP bakal breakout ke sana? Ya, nggak tahu ya, kalian catat lah ya. Kalau pokoknya gue mau belinya kalau dia lebih besar dengan 6525 ya. SL-nya cuman 6175. Target, ini target optimis ya. Apakah langsung sehari 2 hari? Nggak mungkin lah, orang gila ya, orang nggak mungkin ya. Target optimisnya ya di 8575. Ini apakah bisa kecapai dalam berapa bulan misalnya ya? Mungkin bisa.
Kalau dia breakout dengan volume, ingat ya, tapi stop loss tetap mesti ada loh. Orang bego yang nggak pakai stop loss ya. Resiko tetap pasti ada. Kalau dia ternyata nggak kuat naik ya stop loss dulu. Oke. Wah lama banget ya. Gue maunya yang cepet sehari kayak PSAB langsung 16%. Untungnya gede 30%. Ya bandinginnya jangan kayak gitu. Ya bandinginnya coba kita bandingin. Misalkan cuma dapat 4% dari deposito atau 7% dari bank digital setahun. Ya sedangkan kalau misalkan ini dapat kita 30% misalnya sebulan 2 bulan itu sangat jauh lebih banyak seperti itu ya. Jadi ini untuk INKP, dan kalau misalkan kita lihat dari selama konsolidasi ini dari 5 Februari ya, ini lama loh time frame-nya. Jadi dari Februari sampai awal Juni itu berapa? 4 bulan. Jadi 4 bulan dapat 30%. Kalau nanti beneran ya tercapai maka ya dapat gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa ada stop loss cuma 5%. Ya, tapi dari data ini kita lihat sebetulnya AK buang barang ya, BK buang barang, DH yang beli nih. DH siapa sih? Sinar Mas Sekuritas. Dia beli terus INKP average-nya 5.500 dari Februari diakumulasi terus ya, seperti itu. Nah terserah kalian ya, lagi-lagi ini bukan ajakan buat beli atau jual ya, nggak ada kepentingan juga. Gue juga belum punya barangnya INKP. Lagi-lagi gue bilang gue belinya kalau lebih besar sama dengan ya, ditambahin lebih besar sama dengan stop loss 6175. Oke, satu lagi Unilever. Unilever juga menarik karena dia kelihatan reversal dari downtrendnya. Dia reversal, dia bikin namanya nih low-nya, swing low-nya, terus dia bikin higher low di sini, terus dia bikin lagi higher low lagi. Ya ini kan artinya 2 kali higher low itu udah valid reversal. Ditambah ya, dia berarti bikin ascending dong ini, ya kan? Terus dia breakout. Dia breakout breakout volume gede kan? Tuh breakout volume gede. Terus dia sideways lagi. Tinggal tungguin lagi dia breakout gak? Kalau dia breakout lagi maka mantep banget. Lagi-lagi ingat, selama dia konsolidasi turun kayak gini, volumenya mana? Ada gak? Volumenya kagak ada, turun. Volumenya turun. Ya, selama turun volumenya turun. Pas naik volumenya gede. Ini dia turun nih. 1, 2, turun 1%, 1%, ya. Volumenya ada gak naik? Volumenya turun. Ya, hari ini dia doji 0%, volumenya cukup gede. Nah terus belinya kapan? Ya, lagi gue nggak beli buy on weakness, gue mau tunggu dia breakout dari mana? Misalnya dari high sini, high-nya berapa sih? 1865 di 1875 gue baru mau beli. Stop loss ya low-nya berapa? 1700 lah gue stop loss. 1700 stop loss. Nah kayak gini ya targetnya. Nah kita lihat dari sini bottom ke highest, coba kita tarik atas ya 25%. Risk and reward 1:2 ya, nggak usah muluk-muluk lah. 1 banding berapa nih tadi kita lihat, risk and reward 1:2,75 ya, nggak usah muluk-muluk buat kayak begitu ya. Pokoknya dia kayak gini di masa lagi volatile, misalkan tarik sini ya 1:2 lah. Oke, ini lever. Nah seperti itu teman-teman. Jadi jangan cuma waduh gue ketinggalan PSAB ya, jangan. Masih banyak saham yang menarik sekarang nih, banyak saham-saham yang menurut gue ditunggu-tunggu pullbacknya dan kita bisa masuk dengan low risk. Nah seperti itu. Oke, jadi semoga teman-teman analisa ini bisa membantu kalian buat milih stock pick. Tapi kalau misalkan kalian yang mau buat dapat stock pick juga, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Di situ ada MBI Stock Mastery yang dimana itu sangat murah sekali. Kalian tinggal cek, tapi value-nya sangat luar biasa dan bisa mengalahkan market IHSG. Lalu di situ juga kalian dapat video-video pembelajaran yang dimana nanti kalian ya makin jago ke depannya. Oke, terus kalau mau masuk channel Telegram yang gratis juga langsung aja cek deskripsi. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.